Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandung menyebut potensi megatrust akan menyebabkan gelombang tsunami setinggi 20 meter di pesisir selatan Jawa. Namun BMKG mengimbau masyarakat agar tidak cemas dan khawatir berlebihan dengan adanya temuan ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut gempa megatrust yang berada di lempeng Eurasia di Laut Lepas Jawa berpotensi menimbulkan tsunami setinggi 20 meter menuju daratan. Hal ini diungkapkan setelah tim BMKG dan ITB meneliti potensi megatrust di selatan Indonesia. Potensi tsunami besar terjadi bila segmen-segmen megatrust di sepanjang Jawa pecah secara bersamaan. Dari barat Sumatera yang menyambung sampai selatan Jawa hingga selatan Nusa Tenggara itu adalah suatu daerah subduksi atau zona megatrust atau tempat pertemuan dua lempeng tektonik dunia. Di sana memang ada potensi-potensi gempa yang diskenariokan dalam kondisi yang optimal atau terburuk, sehingga kita memiliki kesiapsiagaan. Kita bersiap yang terburuk sehingga kita memiliki kemampuan yang terbaik. BMKG akan mengedukasi masyarakat sekitar pesisir Pulau Jawa, Sumatera, dan Nusa Tenggara mengenai bahaya potensi gempa megatrust. Jalur evakuasi dan alat pendeteksi gempa bumi juga telah terpasang di seluruh pantai di Indonesia. BMKG juga mengimbau agar masyarakat tidak perlu cemas dan khawatir yang berlebihan dengan temuan ini. Antara 7 sampai 8 itu sudah 4 kali. Jadi gempa megatrust itu memang memiliki potensi yang besar dan catatannya ada. Setelah kegempaan memang BMKG mencatat tingginya aktivitas di wilayah tersebut, sehingga kita patut untuk terus meningkatkan langkah-langkah upaya mitigasi baik gempa bumi maupun tsunami. Kawasan di pesisir selatan Pulau Jawa memang dikenal sebagai daerah rawan gempa dan tsunami. BMKG mencatat sudah terjadi tsunami sekitar 5 kali dengan kejadian terakhir, yaitu tsunami Pangandaran pada tahun 2006 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan saat ini sudah bersama kami peneliti gempa megatrust sekaligus guru besar seismologi ITB, Profesor Sri Widiantoro. Assalamualaikum, selamat sore Prof. Ilik. Selamat sore. Ya, Prof, langsung saja, seberapa akurat sebetulnya penelitian mengenai potensi tsunami lebih dari 20 meter ini? Baik, terima kasih. Sekali lagi, beberapa kali sudah saya sampaikan, penelitian ini bukan suatu prediksi, tetapi kita berusaha menggali untuk mengetahui potensi gempa megatrust yang ada di selatan Jawa. Kalau ditanya soal presisi, yang bisa kami sampaikan bahwa kami menggunakan data yang terkini, ya, data gempa bumi yang sudah diproses ulang oleh Dr. Pepen Supendi dari BMKG, dan kami tidak hanya menggunakan pendekatan seismologi, tetapi ini merupakan riset multidisiplin. Rekan kami Dr. Indra Gunawan dan Dr. Rahma dari ITB itu ahli GPS. Dari data GPS dibuat simulasi atau perhitungan untuk mengetahui posisi sumber gempa di selatan Jawa, sumber megatrust itu di mana. Nah, di situ terlihat bahwa posisi sumber gempanya berkorelasi dengan seismic gap atau zona sepi gempa yang kami lihat dari data seismologi atau data gempa. Dan oleh Dr. Aam atau Dr. Abdul Muhari dari BNPB berdasarkan sumber gempa tadi dibuat simulasi dan diperoleh hasil seperti yang diberitakan selama ini. Baik. Bahwa tinggi maksimum, ya saya ulang, tinggi maksimum bukan di setiap tempat, itu 20 meter kalau di selatan Jawa Barat, kalau di sebelah timur tinggi maksimum 12 meter, dan di tempat lain rata-rata jika dua sumber gempa di barat dan timur itu pecah bersama 4,5 meter kira-kira. Itu Baik. Sebenarnya yang dimaksud dari hasil riset ini. Prof. Ilik, gempa megatrust itu terjadi jika apa? Jika kondisinya seperti apa, Prof? Ya,
kondisinya biasanya setelah terjadi locking. Locking itu ada bagian dari lempeng yang mestinya berjalan masuk ke dalam bumi, tetapi dia tertahan, ya, lock, jadi terkunci, gitu ya. Itu digambarkan oleh data GPS di paper kami di sebelah selatan Jawa terjadi slip defisit yang warna merah itu, sebenarnya itu area locking. Artinya di situ energi sedang dikumpulkan, begitu ya. Kalau ratusan tahun tidak lepas, nah energinya kan sudah tinggi sekali. Begitu lepas di dalam simulasi kami, pemodelan kami, itu kalau pecah. Prof, apa sih pemicu energi itu akhirnya lepas secara bersamaan hingga bisa mengakibatkan tsunami 20 meter? Ya, pemicunya ini secara teori sebenarnya panas yang ada di dalam bumi. Ya, gempa itu sumber utamanya panas yang ada di dalam bumi. Karena dalam bumi kita itu panas sekali, maka lempeng bumi itu mengalami yang disebut konveksi mantel. Dia bergerak, ya, tidak statik, bergerak. Kalau tumbukan, kalau terjadi locking, terkunci tadi, kalau terus didorong lama-lama kan lepas. Nah, kira-kira seperti itu prosesnya. Ya, Prof. Ilik, barangkali pertanyaan awam ini jika memang disebutkan ini bukan prediksi, tapi bisa tidak kira-kira atau direka-reka kapan ini terjadi dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Baik, yang bisa diketahui bukan persisnya kapan, tetapi periode ulang. Itu bisa diketahui dari hasil studi misalnya yang sudah dilaporkan tahun kemarin oleh rekan dari LIPI, tim Pak Eko Yulianto, juga peneliti dari luar negeri, berdasarkan data paleo tsunami, itu periode ulang gempa besar di selatan Jawa kira-kira 500 tahun, begitu ya. Jadi dengan mengetahui potensi itu, kapan kita nggak tahu, karena yang terjadi terakhir magnitudo 9 itu kita kan belum punya catatan, ya, karena seismometer, alat pencatat gempa itu baru dikembangkan awal tahun 1900. Lah kalau kejadiannya tahun 1600 misalnya, 1700, belum ada itu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Ilik telah bergabung bersama kami dan men-share informasinya.